Yeah. Listrik. Jadi itu juga sangat mempengaruhi terhadap situasi perkembangan kehidupan manusia. Dan 3.0 itu pada saat ditemukannya komputer. Dengan ditemukannya komputer, maka berbagai perangkat untuk menunjang kehidupan manusia itu sudah semakin modern. Dan hari ini 4.0, manakala sistem komputerisasi itu sudah terintegrasi dengan nilai-nilai digital, dengan unsur-unsur aspek-aspek digital. Jadi hari ini kita bisa berkomunikasi dalam waktu yang sama dengan siapapun di belahan dunia manapun. Hari ini kadang-kadang strategi dan sistem pembelajaran juga sudah sangat canggih dikembangkan dengan melalui e-learning, bahkan dengan menggunakan metaverse. Jadi dunia imajinasi itu betul-betul dihadirkan dalam kehidupan nyata manusia. Ini tentu tantangannya sangat luar biasa menghadapi dunia yang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan salah satu piranti yang harus kita jaga dalam mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah bagaimana kita merawat SDM engineering manusianya itu agar tetap beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tetap tidak lupa diri, agar tetap perkembangan teknologi ini betul-betul tidak menggoyahkan keimanan kita. Oleh karena itu, maka saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama. Saya tahu dari dulu sebetulnya NU itu kegiatan-kegiatan pengkaderannya bersifat masif dan struktural. Tapi beberapa tahun sekarang ini, Kang Cecep, saya semakin tahu bahwa ternyata di NU ini selain masif dan struktural, terstruktur sistemik dari bawah sampai atas, juga memiliki sistem selektivitas yang sangat tinggi. Salah satu contoh misalkan ini di LKD tingkat Aceh, nanti dilanjutkan dengan latihan kepemimpinan di tingkat lanjutan di PC, kemudian LKN yang diselenggarakan oleh PW. Selain jenjang-jenjang itu juga proses untuk memasuki bidang-bidang diklat yang banyak dilaksanakan dengan berbagai komponen atau paham di Nahdlatul Ulama, mekanismenya cukup ketat. Jadi ini yang menunjukkan bahwa sesungguhnya NU tidak hanya komitmen terhadap lahirnya kadar-kadar baru, tapi NU juga punya komitmen terhadap peningkatan kualitas kader. Dan tentu saya juga menyampaikan apresiasi yang sangat besar kepada PAC Majalengka. Jadi kota Majalengka ini memang adalah wilayah yang sangat kompetitif, wilayah yang cukup banyak terdistorsi oleh berbagai hal gitu. Maka kalau kita bicara garda terdepan, ya harusnya ada di kota, sehingga LKD ini mudah-mudahan menjadi jawaban atas berbagai problematika yang terjadi di wilayah perkotaan. Di mana-mana juga kan yang namanya problem sosial itu adanya di wilayah perkotaan. Setelah wilayah perkotaan baru masuk ke wilayah setelah perkotaan pinggiran. Dalam dunia ekonomi, dalam dunia teknologi, dalam dunia apa saja, itu adalah daya saing. Seseorang tidak mungkin dia bisa memiliki daya saing kalau dia tidak punya kompetensi. Jadi
kompeten dulu dia, setelah kompeten dia punya daya saing. Dan kompetensi itu dilatih, dibina, dibentuk, diwujudkan dengan melalui pelatihan, pendidikan, pengajaran, dan seterusnya, kajian-kajian. Jadi bentuk-bentuk pelatihan, bentuk-bentuk kajian, bentuk-bentuk bimbingan itu adalah bagian dari pembentukan kompetensi menuju ke daya saing. Jadi kalau jawabannya siapa yang akan menguasai dunia pada saat yang akan datang di era kompetitif, maka mereka yang mempunyai kompetensi. Siapa yang memiliki kompetensi? Mereka yang rajin mengikuti berbagai kegiatan dalam bentuk peningkatan kualitas diri. Salah satunya adalah dengan LKD. Nanti dengan kompetensi yang dimiliki, mudah-mudahan kita semua mampu berdaya saing dalam era kompetitif, sehingga dunia masa depan adalah dunia dalam genggaman kita. Saya Islam. Nah, kalimat itu menjadi harus terpatri pada diri kita, karena di Piala Dunia dikatakan kita membuktikan bahwa Islam tidak hanya sekedar bisa mengikuti apa yang diinginkan Barat. Misalnya soal LGBT, kita menolak dengan jelas bahwa tidak ada satupun dalam kitab suci kita, dalam teologi kita yang menerima LGBT. Kita harus tegas menolak. Nah, konsep Islam seperti itulah yang diperlihatkan di Qatar. Jadi kita jangan malu lagi untuk melihatkan anak muslim, sehingga ketika Ghanim Al-Muftah, seorang yang kebetulan dia mempunyai penyakit cukup langka yang namanya gradual segregation syndrome, sehingga dia seolah-olah setengah tubuh, itu mampu mewarnai dunia bahwa Islam sangat perhatian kepada Allah. Islam sangat perhatian kepada teman-teman yang mengalami keterbatasan. Kepada poin bahwa tidak boleh ada klaim Islam yang monologi, bahwa cuma dia yang benar, cuma saya yang benar. Tapi Islam adalah dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Maka seluruh konsep keislaman kita ini harus dibangun dalam benak kita. Kita masuk di Ansor, kita masuk di Banser, maka kita berjuang menegakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu poin pertama. Tanpa itu kita tidak bisa berjuang lebih jauh lagi. Yang kedua, ana sunniyun. Bisa diikuti? Ana sunniyun. Saya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah menistayakan dua hal. Yang pertama, kita tidak boleh mudah mengkafirkan orang lain. Kita tidak boleh mudah untuk menyalahkan orang lain. Maka Ahlus sunnah wal jamaah selalu punya dasar untuk merangkul siapapun. Termasuk kita tidak pernah mengkafirkan Syiah kecuali Syiah yang dulu. Kita tidak pernah mengkafirkan Wahabi kecuali Wahabi yang melakukan upaya takfir seperti ini. Buktinya Wahabi Arab Saudi bisa kita Islam, bisa kita Ahlus sunnah wal jamaah. Ketika Buya Syekh Ahmad Siraj berbicara dengan banyak tokoh dan sebagainya, dan hari ini MDS hampir copy paste apa yang diperjuangkan NU dalam melakukan modernisasi Arab Saudi. Saya kemarin umroh Ramadan di Mekah, lalu juga haji. Saya bertemu dengan teman-teman tim-timnya MDS, Muhammad bin Salman. Mereka betul-betul terinspirasi bahwa dengan modernitas ala NU yang al-muhafadzah al-qadim as-salih wal ahdu bil jadidil aslah, mereka bisa maju. Saya datang ke satu tempat di kota baru mereka yang namanya kota garis itu kota yang tidak ada di dunia manapun. Mereka mengatakan bahwa ini sesuai dengan itu. Wah, saya bilang saya ngambil dari NU lagi. Nah, yang kedua, Ahlus sunnah wal jamaah itu selalu harus pakai sanad.
Kalau kita membaca Al-Mustadraknya Imam Hakim, mengutip kata-kata seorang tabi'in bernama Ibnu Sirin, beliau mengatakan, "Fa inna hadzal 'ilma dinun fangduru 'amma taqulu dinna." Mempelajari agama atau pelajaran agama itu bagian agama yang terpenting. Makanya kader-kader Banser, kader-kader Ansor tidak boleh berhenti untuk terus belajar. Saya tanya teman-teman FPI, kenapa kamu senang di FPI daripada di Banser? Jawabnya sederhana, karena kalau di Banser itu mau jadi kiai lamanya ditanggung. Antri dari Banser bola ke Antri Kasturo, orang yang di kiai haji. Apalagi kalau kita bukan turunan darah biru. Kalau saya kan lumayan dibirukan oleh Gus Dur. Jadi saya dicium tangan di hampir seluruh Indonesia itu karena mereka bilang ini anaknya Gus Dur. Lumayan. Tapi kalau kita yang biasa-biasa itu mau pakai sorban aja pakai kanaan yang sudah mimpin pesantren aja itu malu gitu untuk mengklaim jadi kiai. Di Ansor kita PKB ikut dulu, tidak mungkin bisa jadi pengurus, tidak mungkin bisa jadi ketua, kita harus sekolah dulu, babi dan lain sebagainya. Dan itu lewat jenjang keilmuan. Makanya tidak pernah ada pesantren di NU yang lepas dari kritik kiai yang lain, saling mengkritik. Imam Ghazali dikritik oleh Ibnu Rus dikritik kembali oleh Al-Qurtubi dan lain sebagainya. Lihat aja, Imam Abu Hanifah yang rasional dikritik oleh Imam Malik yang tekstual. Imam Malik yang tekstual dikritik oleh Imam Asy-Syafi'i dengan menggabungkan rasionalitas ketika menulis Al-Qisah. Tapi ternyata Imam Syafi'i dikritik lagi oleh muridnya Imam Hanbal. Kembali lagi ke teks.